Kasus ini melibatkan Harun Masiku, yang telah menghilang sejak tahun 2020 dan menjadi sorotan publik selama bertahun-tahun. Penetapan Hasto sebagai tersangka mengungkapkan adanya jaringan yang lebih besar di balik kasus ini. Kompleksitas situasi semakin meningkat, terutama karena banyak pihak yang sebelumnya beranggapan bahwa Harun sudah meninggal. Namun, penegakan hukum terus berupaya untuk mendapatkan kejelasan dalam kasus ini, yang menunjukkan komitmen KPK dalam menyelidiki kasus-kasus besar. Sebelum penetapan status tersangka ini, Hasto telah diperiksa oleh KPK terkait dugaan praktik suap, yang memicu beragam spekulasi mengenai tingkat keterlibatan dalam partai. Kejadian ini mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung antara KPK dan PDIP. Dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku terkait dengan upayanya untuk menggantikan posisi anggota DPR yang kosong, dengan konteks yang lebih luas terkait pemilihan umum 2019 yang penuh kontroversi. Penyelidikan mengindikasikan bahwa uang suap yang digunakan berasal dari Harun Masiku, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum, menarik perhatian publik terhadap praktik korupsi dalam ranah politik. Penangkapan sejumlah anggota KPU yang terlibat menjadi langkah signifikan dalam menegakkan hukum dan menunjukkan keseriusan KPK. KPK melakukan operasi penangkapan di PT IKA untuk menangkap Harun Masiku. Namun, Harun berhasil melarikan diri. Insiden ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang keamanan dan prosedur yang ada di lokasi tersebut. Setelah pemilu, KPK kembali mengangkat isu penyelidikan terhadap Harun Masiku dan keterlibatan Hasto. Ini menunjukkan bahwa kasus ini belum sepenuhnya ditutup, memberikan harapan bagi penegakan hukum yang lebih lanjut. Terdapat kecurigaan yang berkembang mengenai kemungkinan keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Beberapa insiden menjelang penangkapan semakin menguatkan pertanyaan publik terkait kebenaran situasi ini. Sinyal mencuat menunjukkan bahwa banyak politisi terlibat dalam kasus hukum ini, termasuk dugaan keterlibatan Marwarar dalam kasus Harun Masiku. Hal ini mencerminkan hubungan intrinsik antara politik dan praktik hukum. Megawati Soekarnoputri memberikan sinyal akan adanya konsekuensi bagi para politikus jika kasus hukum ini terus berkembang, menciptakan ketegangan di dalam PDIP dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota partai. Diskusi mengenai politisasi hukum mengungkapkan pandangan bahwa proses hukum sering digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, menciptakan ketidakpastian yang melanda politisi dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam penegakan hukum. Dugaan keterlibatan Hasto dan implikasi yang ditimbulkannya bagi PDIP menunjukkan betapa seriusnya kasus ini di mata publik. Penyelidikan KPK diharapkan dapat membuka lebih banyak informasi terkait dengan dugaan tersebut. Politisasi dalam konteks kasus ini menjadi sorotan penting, terutama karena terdapat tuduhan yang berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Meski demikian, tidak semua pihak sepakat bahwa ini adalah murni politisasi. Perbandingan antara kasus korupsi yang melibatkan PDIP dengan partai politik lainnya menunjukkan bahwa angka korupsi kerap kali menjadi alat untuk menyerang lawan politik, yang dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendasar. Kasus korupsi yang melibatkan anggota PDIP menyoroti perlunya penyelesaian masalah internal partai secara segera. Ini adalah langkah krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap partai. Rebranding PDIP harus dilakukan setelah menyelesaikan masalah korupsi yang ada. Langkah ini penting untuk membangun kembali citra positif di mata masyarakat dan mendapatkan kembali dukungan publik. Perpecahan dalam PDIP antara sayap moderat dan sayap yang lebih agresif dapat berdampak pada arah kebijakan partai di masa depan. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh kepemimpinan partai. Demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat menunjukkan dorongan dari berbagai elemen untuk menyuarakan isu-isu penting. Aksi ini berlangsung pada tanggal 20 dan 23, menegaskan keterlibatan publik dalam isu politik. Sebelumnya, kritik terhadap Presiden Jokowi seringkali muncul dari kelompok mahasiswa tertentu. Kini, terdapat kesadaran bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya sebatas terkait individu, melainkan juga melibatkan sistem secara keseluruhan. Keputusan pemecatan Gibran dari PDIP memicu reaksi dan demonstrasi, menciptakan momentum bagi mahasiswa untuk lebih berani dalam menyuarakan pendapat mereka terkait isu politik yang lebih luas.